Ini karena level dukungannya telah turun secara nyata, dan Lydia sekarang kalah dari Kinan. Untuk dua pidato sebelumnya, dia dan Kinan masing-masing memenangkan satu, tetapi perbedaannya tidak besar, itu bisa disebut seri. Namun, kali ini kehilangannya sudah jelas. Jika ini dibiarkan berlanjut, dia akan kehilangan banyak waktu. Namun, jalur kampanye paling menguji kesabaran sang kandidat. Sampai menit terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Masih mungkin ada tikungan dan belokan. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia kalah dalam pemilihan umum, dia masih bisa mengandalkan suara Kongres. Lydia yakin dia akan memenangkan pemilihan Kongres karena banyak yang menjanjikan dukungan mereka. Dengan kepercayaan diri yang menguatkannya, Lydia melemparkan dirinya kembali ke perlombaan. Namun, tidak peduli berapa banyak pikiran baik yang dia kirimkan pada dirinya sendiri dan seberapa keras dia berusaha, dukungannya tetap lebih rendah daripada Kinan. Satu-satunya keuntungan adalah setelah begitu banyak putaran, hanya dia dan Kinan yang tersisa. Dia bisa fokus mengalahkan Kinan. Namun, seiring berjalannya waktu, suara Kinan terus meningkat, dan jarak di antara mereka perlahan-lahan bertambah. Teman-teman Kinan sangat gembira. Apakah kamu melihat wajah Lydia tadi? Itu lebih gelap dari sisi gelap bulan. Sudah kubilang dia bukan tandingan Kinan kita, kata Jessie sombong. Sam tidak seperti biasanya berhati-hati. Ini belum waktunya untuk merayakan. Bagaimanapun, kita tidak boleh lengah sekarang, ini belum mencapai akhir. Aku tahu, aku hanya terpengaruh oleh suasana umum. Aku senang melihat Kinan mendapatkan begitu banyak dukungan publik. Karen mengangguk setuju. Kinan memang memiliki pesona pribadi yang luar biasa. Bahkan jika dia masih muda dan tidak berpengalaman, dengan pesonanya saja, Kinan telah mengumpulkan banyak pendukung, dan pesona adalah bagian dari kualitas yang diperlukan seorang presiden. Kinan tidak dengan sengaja mencoba memikat publik, tetapi mereka secara alami tertarik padanya. Selama kampanye, dia tenang dan tidak terpengaruh oleh keributan dan gangguan di sekitarnya. Stabilitas yang bersinar dari dalam ini telah memenangkan banyak orang. Lydia, bahkan dengan pengalamannya yang luar biasa, bukanlah tandingan Kinan. Terganggu oleh ketenangan Kinan, dia kehilangan pijakan. Meskipun dia tidak menunjukkannya, secara internal dia sangat gugup. Ada satu hal baik tentang Herman, yaitu dia mengenal putrinya dengan baik. Dengan hanya satu melihat dia mengerti apa yang ada di pikirannya. Ingat untuk tetap di tempatmu. Hasilnya tidak dikonfirmasi sampai detik terakhir. Jika kamu kehilangan pijakan sekarang, bagaimana kamu akan bertarung di sisa perang? Herman memarahinya dengan keras. Seperti kelelawar di kepala, kata-katanya segera membangunkannya. Ayah, kamu benar, ini tidak akan terjadi lagi, janji Lydia sambil menenangkan dirinya. Herman mengangguk puas. Ini lebih seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu, ayah kalah karena kurangnya persiapan mental juga. Kamu tidak boleh mengikuti jejak ayah. Iya, ayah. Mengenai Kinan itu, biarkan dia menang untuk saat ini. Tidak selalu baik untuk mengangkat kepala terlalu tinggi, itu hanya akan menjadikanmu target. Wanita itu masih sangat muda, dia akhirnya akan jatuh. Dia lebih lemah darimu secara mental, dan dengan demikian, kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Herman berkata dengan percaya diri. Namun, Lydia ragu. Apakah mentalnya benar-benar lebih kuat daripada Kinan? Ini adalah wanita yang pernah menghancurkan proyek galaksi, jadi mereka tidak boleh meremehkannya. Tapi, apalagi yang bisa dia lakukan selain meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih baik dari Kinan? Dengan peringatan dari Herman, Lydia memang merasa jauh lebih baik. Perbedaan antara Kinan dan Lydia terus bertambah, tetapi dia berhenti terpengaruh olehnya.
Memang benar bahwa Lydia adalah pembicara publik yang lebih baik daripada Kinan, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang menentukan hasil pemungutan suara publik. Satu lagi aspek penting adalah stabilitas mental. Meskipun Lydia tidak bisa membaca pikiran Kinan, dia tahu Kinan adalah ahli di bidang ini, dan perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya tumbuh. Seperti yang dia harapkan, selama pemungutan suara terakhir, Kinan menang telak. Ketika mereka mengetahui hasil ini, Lydia tidak dapat menahannya lagi, dan kepercayaan dirinya terguncang. Bahkan ayahnya, Herman, kewalahan dengan hasilnya. Dia berkata dengan muram, sepertinya wanita ini sepadan dengan sifatnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa kehilangan semangat dan kepercayaan diri kita. Pemungutan suara publik hanya setengah dari hasil. Jika kamu menang di tingkat kongres, maka kamu akan mengalahkannya. Ayah, bagaimana jika aku kalah dalam pemilihan kongres darinya juga? Lydia bertanya dengan tidak yakin. Herman langsung berkobar. Omong kosong, bagaimana kita bisa kalah? Satu-satunya alasan publik memilih dia adalah karena kebodohan dan irasionalitas mereka. Orang-orang di Kongres masih punya kepala. Wanita itu terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menjadi presiden. Lebih jauh, kita punya membuat begitu banyak pengaturan, jadi mereka semua ada di pihakmu. Itu benar, mereka telah melumasi banyak telapak tangan dalam gelap. Orang-orang ini hanya akan berpihak padanya, dan dia akan menjadi pemenang terakhir. Kepercayaan diri Lydia tumbuh karena mereka telah memperbaiki hasilnya, dia pasti akan finish sebagai pemenang. Namun, karena Kinan berani melawannya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Ayah, setelah hasilnya diumumkan, kita harus menyingkirkan wanita ini. Kilatan es muncul di mata Lydia. Itu adalah sisi kontrak kita, dan kemarahan dalam diriku hanya bisa dipadamkan dengan melenyapkannya. Herman tersenyum dingin. Itu wajar. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya saat itu, bahkan keluarga Dharmawangsa. Membayangkan akhir mengerikan Kinan, Lydia mulai terkekeh. Ya, saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada. Pemilihan kongres akhirnya tiba. Ini adalah bagian terpenting dari pemilihan. Di aula kongres melingkar yang besar, banyak pejabat negara duduk. Mereka akan memilih presiden negara ini berikutnya. Pilkada kali ini istimewa karena merupakan kali pertama ada 2 calon finalis perempuan. Selain itu, ini adalah tahun yang spesial bagi negara ini dan dunia karena penampilan Boy William. Dia telah melanggar aturan dunia dan telah mengguncang pandangan dunia banyak orang. Negara W dan yang lainnya tampaknya menekan negara ini, sehingga mengubah tradisi pemilihan negara ini yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Kedatangan tiba-tiba Kinan diperlakukan tidak berbeda dengan pahlawan dunia. Kedatangannya memang membawa banyak elemen segar ke dunia. Khususnya di negara ini, itu adalah tahun yang penuh kejutan bahagia dan sedih. Banyak dari mereka berkat Kinan. Karena itu, ketika dia mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan telah mencapai final, tidak ada yang memiliki kata buruk untuk dikatakan tentang hal itu. Jika ada, banyak yang mendukungnya. Lagi pula, banyak dari mereka mengerti bahwa negara itu dihadapkan dengan musuh di semua sisi dan dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk membalikkan situasi ini. Lydia juga merupakan bakat yang tak tertandingi. Dia berpengalaman di dunia politik dan berasal dari keluarga yang kuat. Dia akan menjadi presiden yang hebat jika bukan karena satu fakta bahwa dia adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya sendiri. Hampir semua orang di sana tahu tentang hasil pemilihan, semua orang kecuali keluarga Gustama sendiri. Lydia masih memberikan pidatonya di atas panggung, berbicara tentang kebijakan masa depannya, pandangannya tentang negara dan dunia, keyakinan dan pengalamannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.